Proses waktu silaturahim, kita menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian kita perjuangkan. Program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif dan informatif, kembali menyapa Anda pemirsa. Melihat lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita akan mengajak pemirsa untuk berkeliling ke wilayah Dapil 9 atau daerah pemilihan Jawa Tengah 9, khususnya di Kabupaten Temanggung. Ya, Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu wilayah Dapil Jateng 9 yang diapit Gunung Sindoro, Sumbing. Wilayahnya yang terdiri dominan berada di daerah dataran tinggi, menjadikan Kabupaten Temanggung begitu menyimpan keindahan alam yang cantik dan alami. Dari Kabupaten Temanggung inilah, sosok legislator muda di DPRD Jateng terlahir dan mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat. Siapa sangka, dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu, anak desa ini dipercaya masyarakat Dapil Jateng 9 menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahman Pratama dalam program Proaktif. Dan kali ini saya berada di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini saya akan bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jateng, yaitu Bapak Ngaini Richard. Ya, beliau adalah Bapak Ngaini Richard. Sebagai putra daerah, legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah ini begitu dekat dengan masyarakat Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Di tengah kesibukan sebagai anggota DPRD Jateng, beliau selalu menyempatkan waktu untuk turun ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Kepercayaan yang diberikan masyarakat hingga akhirnya beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dan berjuang mensejahterakan masyarakat. Ya, ini dia Rowo Gembongan, salah satu objek wisata baru yang ada di Kabupaten Temanggung yang hari ini dikunjungi sama Bapak Richard. Nah, saya lagi nyari-nyari Pak Richard ada di mana ya? Oh, sepertinya di situ. Kita samperin. Wah, halo Pak Richard. Wih, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. Kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Halo Mas. Saya ikut gabung. Oh, kenapa? Silakan. Kamu Jawa sini kita ngobrol-ngobrol santai. Oh gitu ya. Iya. Ini karena memang wilayah daerah pemilihannya Pak Richard ada di sini ya. Iya, Salah satu Temanggung ya. Karena di Dapil Jateng 9. Jateng 9. Iya. Jadi Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Iya. 3 kabupaten itu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan teman-teman, bahwa Temanggung ini kan memang kaya dengan keindahan alamnya, salah satunya di Rowo Gembongan, Iya. betul ya? Saya kenalan dulu dengan Bapak siapa nih? Khairun, Muhammad Khairun. Pak Muhammad Khairun ini Iya. sebagai Ini sebagai pengelola sini. pengelola Iya. sini. Oke, kita dengarkan dulu Pak Richard. Iya. Bisa dijelaskan soal Rowo Gembongan ini seperti apa sih ini? Wisata baru ya, Pak ya? Ya alhamdulillah sini kan kebetulan kita mempunyai sebuah tempat
alam, jadi alam suatu rowo gembongan sini. Jadi dulunya ini sebuah rowo, tadi kurang teratur gitu. Sebuah rowo ada gembong-gembongnya, terus dinamai gembongan gitu. Seperti itu. Nah, terus ini sudah kurang lebih 1 tahun ya Mas. 1 tahun bersama teman-teman itu kita kelola. Alhamdulillah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Notabene kota Temanggung ini kan kota pegunungan. Jadi kalau kota pegunungan ada air itu masyarakat seneng. Banyak yang kesini. Seperti itu ya. Oh gitu. Siap. Dan ini kunjungan keberapa Pak Richard di sini? Saya ke sini itu sudah tiga ya Pak ini saat. Ketiga. Bagaimana melihat rawa gebongan yang sejak awal sampai kemudian sekarang ini seperti apa Pak Richard? Ya saya justru sebagai orang Temanggung sendiri kan awalnya saya nggak tahu. Kalau di sini saya ada robo gitu. Ada robo gembongan. Padahal juga sering lewat kan. Ketika pulang dari Semarang ke Temanggung atau sebaliknya itu pasti lewat sini. Tapi nggak pernah lihat tempat ini. Nah, begitu dibuka, kemudian kapan-kapan cobalah lihat di sana. Nah akhirnya kita pertama kali ya kita lihat masih dalam kondisi belum tertata, masih biasa-biasa aja ya. Nanti alokasi bantuannya Lebih 500 juta, besar. lebih besar. Nah kita harapkan di tahun ini
Usai meninjau dan berkeliling ke objek wisata alam Rowo Gembongan, perjalanan kita berlanjut ke Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung untuk mengecek pembangunan infrastruktur dam Kali Aji dan jalan usaha tani. Pembangunan infrastruktur desa melalui dana aspirasi yang diberikan untuk pembangunan tersebut mencapai 1 miliar. Usai dibangun, kini manfaatnya pun telah dirasakan masyarakat. Setidaknya dam Kali Aji mampu mengairi 450 hektar sawah di 3 desa, yaitu Karangtejo, Barang, dan Padureso sepanjang 4,7 km. Ya pemirsa, setelah tadi kita dari tempat wisata Rowo Gembongan, kita sekarang diajak Pak Richard ini di Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Pak Richard, Ya, kita melihat apa ini Pak? Kan Bapak ada dana aspirasi yang kemudian disalurkan ke warga dan ini Bapak sedang mengecek ya? Ya. Bisa dijelaskan ini apa yang Anda bantu di sini? jadi tahun 2022 kita dapat laporan dari masyarakat, dari Pak Lurah bahwa dam Kali Aji ini jebol. Mau jebol, kalau kondisinya tidak segera dibangun, maka akan mengancam belasan hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan. Nah, saya waktu itu reses di sini, ada Bu Camat, kemudian ada 4 lurah di sini, Lurah Karangtejo, Lurah Barang. Ya udah, kalau itu memang kita prioritaskan dan memang setuju, Bu Camat juga oke, ya mari kita bangun bersama-sama gitu. Nah, akhirnya saya ditugasi untuk mencarikan solusi. Nah, salah satu solusinya adalah kita bangunkan memperbaiki dam ini, dam Kali Aji, saluran irigasi, sekaligus kemudian ada CUT-nya. Ya. Jalan usaha tani. Ya, dua infrastruktur. Oke, Ya, nilainya berapa waktu itu? waktu itu untuk dam Kali Aji-nya sama CUT meskipun belum semuanya sekitar 1 miliar gitu kita alokasikan karena memang ini sangat mendesak. Ya udah, saya kemudian komunikasi dengan pemerintah provinsi. Oke. Ya. Dan kita juga bersama dengan 2 orang warga, yaitu Bapak Pak Saryono dan juga Bapak Wiono. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak ini ya. Pak, ini mumpung ada Pak Richard ini, kemudian Pak Richard kan ngecek ya, apakah kemudian dana aspirasinya dimanfaatkan betul, pembangunannya ada atau tidak gitu kan, dicek. Ini bisa diceritain waktu itu pembangunannya berapa lama dan seperti apa? Monggo, Pak Wiono atau Pak Saryono? Pak Wiono. Pak Wiono, monggo. Pembangunan selama 3 bulan. 3 bulan waktu itu. Cuma pengairan itu nunggu yang bawah. Senderan ini belum jadi. Itu baru Desember baru selesai. Oke. Kalau yang JUD-nya juga sama 3 bulan, jalan usaha tani. Enggak sampai. CUT itu nggak sampai sebulan sudah jadi. Kurang dari 1 bulan. Kalau dulu seperti apa sih Pak? Ceritakan sebelum mendapatkan dana aspirasi, kemudian sebelum dan setelah itu seperti apa? Kalau dulu seperti apa? Dulu kan kami ini jebol. Dari warga minta Pak Rehat supaya kita dana aspirasi. Ya. Lalu reses, Pak Rehat menyetujui. Setuju, ya. Langsung bergulir lah dana itu, aspirasi. Oke, jadi waktu itu dapat dana dari dana aspirasi yang dibawa Pak Richard ya? Oke, jadi waktu itu udah jebol? Udah agak parah. Kemungkinan kalau dibiarkan terancam jembatan ini. Jembatan ini bisa tergerus bisa terancam, tergerus. Oke, siap. Terus kemudian untuk yang jalannya bagaimana? Itu Untuk dulu CUT. seperti apa? Kan CUT kan dulu aliran biasa. Sekarang setelah Pak Rehat menggunakan dana aspirasi, kan kalau dia dicor, sebelah cor. Berarti letter U itu bukan? Kalau dulunya itu kalau misalnya kalau baca pakai traktor itu, kalau jalan itu sukar sekali belum dibangun CUT. Kalau sekarang pakai gerobak pun sudah jalan 2,25. Ya. Oh, ya. Oke, nah Pak Richard, jadi setelah Bapak ngecek di sini, ternyata jadi nih 2 infrastruktur, dam di Kali Aji sama infrastruktur jalan usaha tani gitu. Bapak seperti apa? Ya, saya merasa bangga. Tadi saya juga tanya kepada yang kebetulan lewat sini, gimana? Sangat bermanfaat, sangat senang. Kan ini jalan ekonomi, jadi sana sawah semua, kalau tidak dibangun CUT-nya,
maka untuk ngangkut panenan atau mau nanam pupuk juga sangat susah. Nah ini ternyata kita buktikan dari Pak siapa tadi yang pakai Pak Siroto itu sangat senang, sangat bahagia, dan itu merasa kebanggaan bagi saya. Artinya politik kemaslahatan itu kemudian betul-betul ya ini maslahatnya, gerakan betul. Oke, baik, ada pesan-pesan buat warga Pak Richard? Ya saya kira tugas kita sebagai wakil masyarakat ya apa yang kemudian bisa dikomunikasi. Jadi kita ibarat jembatan, itu menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Nah, aspirasi itu kan serapan, kita menyerap. Waktu reses, waktu silaturahim, kita menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian kita perjuangkan. Ya, kita perjuangkan. Nah, maka karena DPR itu punya 3 fungsi, fungsi perda, pembuatan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kita anggarkan, setelah dibangun, nah hari ini kita fungsi pengawasan, kita ngawasi, betul nggak kemudian? Nah, ternyata saya baru kali ini setelah kemarin 2-3 diperbaiki, alhamdulillah sekarang sudah bisa difungsikan. Nah itu fungsi pengawasan. Nah semoga nanti Pak Wiono, Pak Haryono itu nanti tetap bisa komunikasi, doakan kemudian kita tetap bisa saling apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa untuk dimanfaatkan, saling memanfaatkan. Ya, demi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi titip dijaga dan dirawat juga Pak ya. Infrastruktur yang sudah dibangun gitu untuk kemajuan desa dan warga sekitar. Baik. Seakan tanpa kenal lelah, usai berkeliling ke Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo, Temanggung, perjalanan kita dalam kunjungan kerja bersama Bapak Ngandi Richard berlanjut ke Desa Congkrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelelesan niki kalau bawa enten acara teng Temanggung sebelah mriki utara terasan dipun amperaken kalih Mbak Dian. Niki mampir kita sedelo. Nggih kula nggih mboten ngertos nek jenengan malah kempal ngeten niki. Nggih dolan ngeten mawon mampir nggih Mbak Dian, asale Mbak Dian sami-sami napa nggih sami-sami tiyang ngrantau. Mbak Dian lahir teng mriki, Mbak? Oh, lahir teng mriki. Berarti kan sama-sama perantau. Kula lahir teng Mergawati, golek menir teng Semarang. Mbak Dian lahir teng mriki pikantuk napa garwa Semarang napa teng Semarang? Oh, teng Semarang. Sami-sami tiyang perantauan. Nah, kula begitu enten usulan sama-sama Temanggung. Oh, Temanggunge. Jadi terpanggil Temanggunge. Mboten ningali desanipun barang. Kula malah lagi ngertos niku nggih wau niku desanipun pundi Congkrang. Oh ya wah Congkrang. Ya niki pramila pindah nggih wau niki silaturahim. Mugi-mugi kanthi silaturahim punika ndadosaken berkah kagem kita sedaya. Ingkang kalih nggih matur suwun sanget kawula nggih raketang pinten-pinten, raketang niku nggih mboten artone kula nggih. Niku senek kula niku artone panjenengan, artone masyarakat karena dari hasil pajak kendaraan bermotor, dari hasil napa pajak bumi niku kewenangan kabupaten. Jangan tumbas bensin, tumbas pertamak kan nggih pajak kita niku. Niku kan kewenangan di provinsi. Niku mentah provinsi lumpuk-lumpuk terus dados arto. Nah, artonipun salah satu ngalipun nggih dikembalikan mawon kepada masyarakat. Cuman kula nggih namung ndalani mawon. Di desa ini, masyarakat begitu mengidamkan memiliki masjid yang bagus, nyaman dan megah. Masjid yang lama saat ini dalam proses renovasi hingga membutuhkan dukungan dana yang besar. Warga berharap dukungan Mas Richard akan mempercepat masjid yang akan digunakan untuk pusat ibadah dan pendidikan bagi anak-anak dapat terwujud. Ya pemirsa, saat ini berarti kita sudah ada di lokasi Masjid Jami Pak ya. Oke, ini yang kemudian tadi disampaikan warga Bapak supaya kemudian ada bantuan ya dari DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Pak Richard gitu. Bisa dijelaskan soal masjid ini Pak, singkat Pak? Ya, kalau masjid ini kan dulu cuman luasnya yang
utama cuma 8 meter persegi. 8 meter persegi. Terus ada serambinya 6 meter. Nah itu kita yang lebih prihatin kalau pas saat sholat Id. Soalnya pada jalan juga penuh, halaman itu penuh, ini juga penuh. Tidak muat, nggih. Kita selaku tamir sering musyawarah dengan warga gimana bisanya jamaah ini terpenuhi. Padahal kita mau meluaskan sudah tidak bisa karena lokasinya memang sudah pepet. Ini juga sudah bikin Nah satunya jalan untuk mencukupi agar jamaah bisa masuk, mungkin satunya jalan harus kita dibuat 2 lantai. 2 lantai. Oh ya. Rencana dari tamir. Alhamdulillah dari warga ada istilahnya nanggapi usulan dari tamir. Nah, alhamdulillah mulai tahun ini 23 bulan Mei kemarin itu sudah mulai berjalan. Jadi ini bangun seperti ini sudah 7 bulan namanya baru seperti ini. Nah itu yang penggarap pada tukang-tukang sini, lokal sini semua. Penggarapnya sini ada. Kita memanfaatkan masyarakat desa Dusun Silengkong di sini. Kita mendatangkan tukang dari luar desa. Oke, dari warga setempat, nggih. Oke, jadi jenengan adalah ketua takmir Bapak Diman sama bendaharanya Bapak Pak Rohimin. Oke, jadi Pak Richard ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini ya, karena tadi ceritanya luasnya hanya 8 kali 8 meter, sekarang lagi dibangun. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Mudah-mudahan komunikasi baik ini terus bisa terjalin gitu. Jadi kemudian dari anggota Dewan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat dan aspirasi masyarakat juga bisa tersampaikan dengan baik. Pak Diman terima kasih, Pak Rohim terima kasih. Mudah-mudahan bisa dijaga terus Pak ya. Iya. Baiklah, pemirsa, demikian tadi kita sudah mengikuti kegiatan Bapak Richard dari sektor pariwisata. Tadi kita di Rowo Gembongan, kemudian di sektor infrastruktur, di pertanian, dan juga irigasi air. Itu kita tadi juga sempat mengunjungi, dan terakhir kita di Desa Congkrang di Kecamatan Bejen. Kita melihat begitu sisi keagamaan yang semuanya memang harapannya untuk kesejahteraan masyarakat supaya kemudian tumbuh dengan baik dari sisi ekonomi, dari sisi nilai-nilai sosial dan juga budaya serta keagamaan. Demikian tadi Proaktif, saya Rahman Pratama pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.